to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bowed and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore and for endless days. We will sing your praise, oh Lord our God. Ibadah online cek. Main game sambil ibadah. Nah, apalagi ini ibadah sambil makan. Well, itu dia cara terbaik kamu buat bisa ibadah online. Jadi emang sih kalau multitasking itu kesannya keren banget. Tapi nono ya buat ibadah online. Jadi kita siapin hati, kita fokus, biar kita bisa sama-sama bertumbuh dan juga berbuah berlipat kali ganda. Tanpa panjang lebar, kita deklarasiin aja Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat zaman now lebih yang terjadi di Azusa Street akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Legacy Center, welcome to church. Saya percaya hari ini ada mujizat yang baru yang Tuhan sediakan buat setiap teman-teman yang beribadah hari ini. So mari sama-sama kita puji Dia, kita menyembah Dia karena Dia Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Let's worship Jesus. Mari dengan saya sama-sama. Tak terbayang kebesaran
kehendak-Mu besar buat hidup setiap kami. Dan hari ini kami mau menyembah-Mu Tuhan. Mari Legacy Center angkat kedua tangan kita. Mari kita sembah Dia yang layak untuk disembah. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. We give you praise. We give you the glory, Lord. Mari sembah Dia. Let's worship Him. Let's worship Him, for He is worthy to be praised. Mari angkat kedua tanganmu, Legacy Center. Mari angkat kedua tanganmu, Legacy Center. We worship you. We worship you, Lord Jesus. We honor you, Lord. We honor you. Biar saat ini kami boleh mengalami Engkau lebih lagi, Tuhan. Kami mau mengalami Engkau lebih lagi, Tuhan Yesus. We long to see you, Jesus. We long to worship you. Let's worship Him. Let's worship Him. Come on, Legacy Center, angkat tanganmu, mari sembah Dia. Dia Allah yang layak, dan Dia hadir saat ini. Kau hadir saat ini, Tuhan. Oh, Jesus. There is no one else like you. There is no one else like you, Kami menyembah-Mu, Tuhan. We worship you. We honor you, Lord. We adore you, Lord Jesus. You deserve all the praise. You deserve all the glory. Kau yang layak disembah. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Mari lebih sungguh lagi, angkat kedua tangan kita, mari kita sembah Dia, mari kita sembah Dia. Let's worship Jesus. You are worthy to be praised, Lord Jesus. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation
Your name is great, Lord. We give you the honor. We give you all the praise. Kami menyembahmu Tuhan. Come on, Legacy Center, worship Him. Angkat kedua tangan kita, mari kita sembah Dia. Oh, death could not hold you. The veiled door before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. Come on. You have no right, you have no equal, now and forever, God. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above. Come on, sing. That could not hold you, that could not hold. Hands on before you, silence the voice of sin. The heavens are roaring for you, Jesus. The praise of your glory, for you are raised to life again. You have no right, come on. You have no equal, now and forever, God. Come on. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful, your name is powerful. Your name is great, Jesus. Woo! What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of, come on, church. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ. Your name is powerful. What a powerful name. Nothing can stand against. What a powerful name it is. Mari angkat kedua tanganmu, katakan. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ. Your name is powerful.
bisa beribadah Tuhan. Walaupun mungkin di rumah aja, tapi kami bisa rasain Tuhan hadir di rumah kami. Tuhan hadir di kamar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau berdoa Tuhan. Kami gak akan pernah capek-capek buat kami berdoa. Karena kami tahu waktu kami berdoa, sesuatu pasti terjadi buat kehidupan kami. Sesuatu pasti terjadi buat keluarga kami. Sesuatu terjadi pasti buat generasi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama tetap angkat kedua tanganmu. Tuhan, kami berdoa buat Pastor Niko. Kami berdoa buat Pastor Ben. Kami berdoa buat Pastor Ivan. Kami berdoa buat Pastor Daniel. Buat setiap staff-staff. Buat setiap pemimpin-pemimpin di gereja kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan kasih urapan yang baru. Tuhan kasih hikmat yang baru. Biar semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin hari Tuhan Yesus, Tuhan pakai cara luar biasa. Kami tahu Tuhan, Tuhan gak pernah salah pilih orang. Tuhan terima kasih buat setiap pemimpin yang Tuhan kasih buat setiap kami. Kami tahu kami akan bertumbuh, kami akan berbuah Tuhan Yesus di gereja ini Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat wadah LC kami, wadah tempat kami beribadah, wadah tempat kami berbuah Tuhan Yesus. Mari berkati semakin hari Tuhan semakin bertambah Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami Tuhan yang mungkin udah malas ibadah. Tuhan mari gerakkan teman-teman kami buat ibadah lagi, buat punya api lagi Tuhan Yesus. Bahkan setiap roh yang lemah, bahkan setiap roh yang mungkin udah mulai mati, kami percaya hari ini dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat pencurahan Roh Kudus. Kami percaya kami akan mengalaminya. Kami percaya kami akan mengalaminya Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat kebangkitan generasi Yeremia. Tuhan, Tuhan ini kami Tuhan Yesus. Tuhan ini kami. Tuhan gak usah cari yang lain. Tuhan pilih kami Tuhan buat generasi kami. Tuhan kami percaya Tuhan Kau akan memakai kami. Bahkan berkali-kali lipat ganda Tuhan. Lebih dari yang kami pikirkan. Lebih dari yang kami bayangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa buat penuaian yang terbesar dan terakhir di tempat kami Tuhan Yesus. Kami percaya itu bukan omong kosong. Kami percaya itu bukan hanya buatan yang biasa, tapi kami percaya kami akan mengalaminya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami menunggu-mu Tuhan. Kami menunggu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biar waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya, Tuhan menemukan kami tetap setia. Tuhan menemukan kami tetap setia. Tuhan Yesus terima kasih. Kami berdoa buat teman-teman kami yang masih ada di luar sana Tuhan, yang mungkin belum percaya, yang mungkin belum beribadah Tuhan hari ini. Mari Tuhan Yesus pertemukan kami dengan orang-orang itu. Pakai kami Tuhan Yesus, biar kami bisa jadi jawaban buat setiap mereka, biar kami bisa jadi terang buat setiap mereka ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat Yerusalem. Kami mau berkata shalom buat Yerusalem. Kami berkata shalom Tuhan Yesus buat Yerusalem. Tuhan, biar Tuhan yang undang kami Tuhan ke tempat sana, tempat di mana Tuhan dilahirkan. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga gak pernah capek buat kami berdoa buat bangsa kami. Bangsa yang sungguh kami kasihi Tuhan. Buat bangsa Indonesia. Biar tangan Tuhan, urapan Tuhan terulur buat negara kami. Negara yang kami kasihi Tuhan Yesus. Kami sungguh mencintai bangsa kami. Kami sungguh mencintai negara kami ya Bapak. Biar hatimu, biar pikiranmu selalu ada untuk Indonesia ya Bapak. Biar ada pergerakan Tuhan dari kota-kota, dari provinsi-provinsi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga percaya Bapak, setiap langkah kami, kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah, Tuhan yang sertai. Kemanapun keluarga kami, kemanapun teman-teman kami, ada perkenanan Tuhan. Seperti Tuhan pernah bilang di Mazmur 91, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jalan menangkap burung
dengan kepaknya Ia akan memenuhi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat pengaduanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak atas singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku luputkannya. Aku akan membentenginya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku menyertai dalam sangka. Aku akan meluputkan dan memuliakan dia. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan segala hormat, pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala segala pujian dan hormat kami Tuhan. Hormat, pujian hanya bagi Tuhan. We worship you Lord. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala
Oke, shalom teman-teman Legacy Center. Senang banget hari ini kita dapat kesempatan buat beribadah. Tadi teman-teman udah muji nyembah Tuhan. Sebentar lagi kita akan masuk firman Tuhan. Sebelum kita masuk firman Tuhan, saya percaya kalau teman-teman ada di tempat ini, dimanapun teman-teman berada, saya percaya Tuhan yang pilih diri setiap teman-teman. Mari buka hati kita, buka telinga kita, buka pikiran kita, kasih yang terbaik. Karena saya percaya Tuhan pasti bakal banyak ngomong sama teman-teman semua. Oke teman-teman, sebelum kita mulai dengan firman Tuhan hari ini, mari saya ajak buat kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih kalau kami kasih kesempatan buat kami boleh sama-sama beribadah hari ini Tuhan. Tuhan mari berbicara buat kehidupan kami Tuhan Yesus. Biar firman-Mu itu yang menegur, bahkan menuntun kehidupan kami lebih lagi Tuhan Yesus. Dan kami mau buka hati kami, buka pikiran kami Tuhan. Biar itu jadi tempat buat kami boleh ditabur benih firman-Mu atas kehidupan kami. Tuhan ini buat kami sama-sama belajar, mari berbicaralah buat kehidupan kami Tuhan. Mari berbicaralah buat kehidupan kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Oke, teman-teman, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang satu topik, satu tema yang cukup lagi ramai di hari-hari ini, itu tentang namanya loneliness. Kenapa? Di hari-hari ini mungkin di waktu kita lagi masa-masa online di rumah, atau bahkan kita di masa sekarang kita jarang bisa ketemu sama teman dan lain sebagainya. Gak jarang dari kita lama-lama membuat diri kita sebagai orang, sebagai anak muda yang lonely teman-teman. Dalam kesendirian kita membuat kita jadi masa kesepian. Seolah-olah kayak kehidupan kita terus tentang kita dan kita. Apalagi semakin kesini pasti masalah semakin banyak, pergumulan semakin banyak. Nah tapi masalahnya gini teman-teman. Waktu masalah itu ada, waktu pergumulan itu ada. Apa yang kita lakuin? What we do? Seringkali kita lari dari masalahnya, seringkali kita menghindar dari orang lain, membuat kita semakin sendiri. Dan waktu semakin sendiri, kita semakin terintimidasi, bahkan kita semakin merasa diri kita kesepian. Karena gak ada orang yang peduli, karena semua orang kayak seakan-akan sibuk dan kita merasa diri kita sendiri. Tapi teman-teman kita mau belajar satu orang tokoh yang luar biasa banget di Alkitab. Itu di 1 Raja-Raja 19 ayat yang kedua sampai yang keempat. Mari kita sama-sama baca. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah akan menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa dari salah seorang dari mereka itu, maka takutlah Elia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, dia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi Elia dia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Teman-teman kisah yang cukup tragis dalam kehidupan Elia. Di 1 Raja-Raja 19 ayat 2 sampai ke 4. Di hari itu Elia mengalami tekanan, dia dikejar-kejar bahkan dia mau dibunuh. Tapi yang luar biasanya adalah respon Elia di hari itu di ayat yang keempat dibilang, udah mending gue mati aja. Sungguh hal yang tragis banget. Kenapa? Kalau kita baca di 1 Raja 18, di mana kisahnya Elia di Gunung Karmel, dia lakuin hal yang luar biasa di hari itu. Dia bisa membunuh banyak nabi Baal di hari-hari itu, tapi masuk satu pasal berikutnya. Tiba-tiba Elia bilang, udah lebih baik mati aja. Teman-teman, hal yang aneh terjadi dalam kehidupan Elia di waktu itu. Tapi kalau kita lihat kisahnya Elia, waktu Elia ngalamin tekanan, waktu Elia ngalamin permasalahan dalam kehidupannya, yang Elia lakuin adalah di ayat yang ketiga, dia meninggalkan bujangnya di sana. Dia tinggalin bujangnya dan dia pergi sendiri. Di ayat yang keempat, dia sendiri masuk ke padang gurun. Dan apa yang terjadi di situ Elia merasa dirinya kesepian dan akhirnya dia stres dan dia bilang, udahlah lebih baik mati. Teman-teman, mungkin ini yang terjadi dalam kehidupan kita di hari-hari ini. Kita ngalami masalah, kita ngalami pergumulan, atau bahkan kita ngalami burnout dalam kehidupan kita. Begitu banyak beban, banyak kerjaan, banyak tugas yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita gak bisa ngomong kemana-mana, kita masih diri kita sendiri. Dan kayak semua orang gak ada yang peduli sama kehidupan kita.
Dan ini pun yang terjadi dalam kehidupan Elia di hari itu. Teman-teman, waktu masalah ada, waktu pergumulan ada, burnout pasti terjadi teman-teman. Tapi apa respon kita di hari-hari ini? Di Amsal 15 ayat 13 dibilang gini, a heart full of joy and goodness makes a cheerful face. But when a heart is full of sadness, the spirit is crushed. Di ayat ini jelas banget dibilang, waktu kita punya joy and goodness, waktu kita bareng-bareng sama orang lain, mungkin asalnya wah kita jadi cheerful. Tapi sometimes dalam kehidupan kita merasa diri kita lonely. Dan akhirnya apa yang terjadi? Semakin sadness, semakin menyedihkan, semakin memprihatinkan. Dan akhirnya menghancurkan semua semangat kita, semua gairah dalam kehidupan kita. Teman-teman, all of us are broken. But what really matters is how we get back up and put the piece back together. Di hari-hari terberatnya Elia, teman-teman. Hari itu kita sama-sama setuju, dia ngalamin hari-hari yang berat. Dia dikejar-kejar, dia mau dibunuh. Destinasi Elia, oke, memang mungkin dia ninggalin bujangnya. Dia ngalamin yang namanya, gue udah pelayanan, gue udah ngelakuin hal-hal yang Tuhan suruh. Tapi gue kayak berjuang sendirian, I'm a lone ranger. Di hari-hari itu dia ngalamin yang namanya kesepian, dia ngalamin yang namanya loneliness. Tapi hari itu, di momen itu, tujuan dia, arah lari dia sangat-sangat tepat. Di perikopnya kita sama-sama tahu judulnya itu Elia pergi ke Gunung Horeb. Gunung Horeb kalau teman-teman baca itu dikatakan Gunung Allah, Mountain of God. Gunung Horeb kalau di Keluaran juga di kisah Musa itu kita tahu itu gunung di mana Musa ngelihat nyala api di semak duri. Tuhan menyatakan dirinya. Itu juga gunung di mana Musa nemuin yang namanya Ten Commandments, 10 perintah Allah. Gunung Horeb itulah gunungnya Allah. Di tengah kesendiriannya Elia, di tengah problemnya Elia, dia punya arah lari yang benar. Dia lari ke gunungnya Allah. Dia cari Tuhan. Yang bisa kita pelajari dari Elia, dia di tengah masalah problem hidupnya dia, dia lari. Tapi dia lari ke gunungnya Tuhan. Berapa banyak dari kita anak-anak muda, waktu kita ngalamin masalah, kita ngerasa diri kita sendiri, kita ngerasa gak ada orang yang bisa nolong kita berjuang ngadapin ini sendirian, kesendirian masuk ke dalam diri kita. Kita berpikir gak ada orang yang benar-benar bisa menolong kita, bahkan Tuhan kayaknya gak bisa tolong kita. Seberapa banyak lari ke dosa, seberapa banyak lari ke mabuk-mabukan, kenikmatan duniawi dan sebagainya. Tapi hari ini kita belajar, seperti seorang Elia di tengah kesendiriannya dia, masalahnya memang masih ada. Dia lari cari Tuhan ke Gunung Horeb, Gunung Allah. Apa yang terjadi waktu Elia punya arah lari yang benar? 1 Raja-Raja 19 ayat 5-7, saya bacain ayat 5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ayat 6 dikatakan gini, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Di ayat 7 dikatakan, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya. Dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Waktu dia cari Tuhan, di tengah kesendiriannya dia, pergi ke gunungnya Tuhan, arah lari dia tepat, benar dia cari Tuhan. Apa yang terjadi? Mungkin dia ngerasain yang namanya sendiri. He feels lonely, but not alone. Waktu kita cari Tuhan, percayalah kita ini gak pernah benar-benar ditinggalin sendiri. Mungkin secara kasat mata, secara mata memandang sekitar kita mungkin kayaknya gak ada teman yang bisa tolong kita. Tapi waktu kita cari Tuhan, kita ini gak pernah dibiarin sendirian. Poin pertama yang mau saya bahas, lonely, but not alone. Kita mungkin punya perasaan lonely, perasaan sendiri. Perasaan kita merasa bahwa kita adalah lone ranger. Tapi di balik itu semua, waktu kita cari Tuhan seperti seorang Elia, apa yang terjadi? Kita nggak akan benar-benar ditinggalin sendirian. Ada kekuatan di dalam Tuhan. Seperti seorang Elia, ada malaikat Tuhan yang nyamperin dia, ngasih dia roti bakar dan ngasih dia minum. Ada kekuatan waktu kita cari Tuhan. Mungkin ini kedengarannya sangat-sangat klise teman-teman. Mungkin ini suatu hal yang mungkin teman-teman sering banget dengar. Pertanyaannya, pernah nggak teman-teman lakuin ini? Have you ever done it? Waktu kita lakuin ini teman-teman, saya percaya ketemu Tuhan itu gak bisa buru-buru. Gak bisa dengan kita pengen cepat-cepat ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan itu
Kalau di 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai 12 nanti akan saya bacain, itu perlu yang namanya ketenangan. 1 Raja-Raja 19 ayat 11 kan gini. Lalu firman-Nya keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Di ayat 12 dikatakan gini, dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Di ayat 13 dikatakan gini, segera sudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Seketika Elia tahu di angin sepoi-sepoi basah itu ada Tuhan. Angin sepoi-sepoi basah teman-teman. Kalau di versi The Message-nya dikatakan gentle and quiet whisper. Gimana sih kita bisa ngerasain angin sepoi-sepoi basah? Cuman waktu kita tenang. Ketemu Tuhan, menurut saya itu gak bisa kita buru-buru. Haus dan rindu ketemu Tuhan ya memang itu harus kita punya. Tapi kita harus stop, berhenti, istirahat sejenak, cari Tuhan dalam ketenangan kita. Cari Tuhan dalam ketenangan kita. Yesaya 30 ayat 15 dikatakan gini, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Waktu seorang Elia, dia udah sampai di Gunung Horeb, gak ada Tuhan tuh di angin besar itu. Gak ada Tuhan tuh di gempa itu. Di api pun gak ada Tuhan, tapi di angin sepoi-sepoi basah, a gentle and quiet whisper, disitulah Tuhan ada. Di dalam ketenangan justru disitulah Tuhan ada. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita teman-teman. Saya percaya kita punya waktu 24 jam dalam satu hari. Itu udah Tuhan desain sedemikian rupa dengan segala problem kita, masalah kita, tanggung jawab kita. 24 jam itu lebih dari cukup untuk kita stop, rest, dan cari Tuhan dalam ketenangan kita. Dan percayalah, waktu kita cari Tuhan dalam ketenangan kita, sekalipun kita merasa sendiri, ketahuilah kita gak pernah benar-benar sendiri. Waktu kita cari Tuhan, Tuhan gak bakal tinggal diam teman-teman. Tuhan akan kasih kita kekuatan. Amin. Amin teman-teman. Bener banget kayak tadi yang Kak Bimo udah bilang. Waktu kita dalam tinggal tenang kita kan nemu kekuatan. Percaya atau enggak di 1 Raja-Raja 19 ayat 9 dan ke-10. Itu hal yang menarik banget. Dibilang di sanalah masuklah ia atau Elia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini hai Elia? Teman-teman percaya atau enggak, waktu dalam ketenangan kita Tuhan tuh mau bicara sesuatu. Tuhan tuh pengen ngobrol sama kita. Dan di ayat yang ke-10, di sini pun Elia menjawab, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu. Dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Di situ Elia curhat, Elia ngobrol sama Tuhan. Dan percaya atau enggak, kisah-kisah setelah itu, Elia semakin kuat, dan semakin kuat. Teman-teman, poin yang kedua adalah waktu kita ngalamin burnout, waktu kita ngalamin lonely dalam kehidupan kita. Ayo share it, bagi teman-teman. Tuhan bahkan menunggu di kisah Elia, nunggu buat Elia cerita sama Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, kalau kita baca lagi di kisah selanjutnya, di 1 Raja 19, ayat yang ke-19, setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa. Luar biasa banget gak sih? Tuhan gak tinggalin Elisa atau Elia sendirian, tapi Elia dikasih Elisa dalam kehidupan waktu itu. Bahkan Tuhan gak ninggalin sendiri, Tuhan juga kirim malaikat dalam kehidupan Elia. So teman-teman, waktu lonely terjadi dalam kehidupan kita, ayo jangan biarkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Percaya atau enggak, mungkin kita ngalamin beban, yes. Kita ngalamin pergumulan, iya. Kita ngalamin burnout juga terjadi dalam kehidupan kita. Tapi waktu kita pegang itu sendiri, contohlah seperti botol ini, mungkin kayaknya ringan. Tapi waktu kita pegang terus, lama-lama jadi tangan kita jadi berat dan pegel. Ini pun yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin beban yang kecil kita simpan terus. Dan lama-lama jadi besar. Akhirnya apa? Kita stres sendiri. Kita merasa semua orang yang gak peduli sama kehidupan kita. Tapi justru kita yang menghindar dari mereka. So teman-teman, di poin yang kedua ini, mungkin kita ngalamin lonely. Tapi you are lovely teman-teman. Tuhan mencintai kita semua, Tuhan mengasihi kita. Bahkan keluarga kita, teman-teman kita juga mengasihi kita. Mungkin kita berdoa, Tuhan harus gimana? Percaya atau enggak,
Tuhan pun ngasih orang-orang yang terbaik dalam kehidupan kita buat bantu kita semua. So teman-teman, ayo buka mata, ayo buka hati. Yang kedua, ayo beranikan buat kita melangkah. Share sama mereka, aduh kayaknya gak enak, kayaknya mungkin malu atau lain sebagainya. Wajar teman-teman. Tapi ayo belajar buat buka mata, buka hati kita. Izinkan mereka hadir dalam kehidupan kita, membantu kita. Bukan berarti kita bergantung sama mereka, enggak. Tapi waktu kita cerita, waktu kita berbagi, itu kan mengurangi level stres kita dan beban kita dalam kehidupan ini. So ayo jangan keraskan hati, jangan keraskan hati. Kenapa? Banyak orang yang peduli sama kehidupan kita. Kita mungkin lonely dan kita pun lovely dalam kehidupan kita. Karena ada Tuhan, ada teman-teman yang Tuhan kasih, yang Tuhan kirim buat kehidupan kita teman-teman. Saya tutup dengan satu pertanyaan ini. Teman-teman, do you feel lonely? Apakah teman-teman merasa sendiri? Saya nggak pernah bisa jawab pertanyaan ini. Tapi teman-teman yang tahu jawaban dari pertanyaan ini. Come on, jangan bohongi diri teman-teman. Teman-teman tahu persis kok jawabannya apa. Kalau hari-hari ini teman-teman ngerasa teman-teman sendiri. Teman-teman ngerasa, aduh kayaknya gak ada yang bisa tolongin gue punya masalah yang begitu banyak, gue gak bisa cerita ke siapapun, gue ngadapin ini semua sendiri, bahkan orang tua pun, bahkan teman-teman terdekat gue pun, gue gak bisa ceritain ini semua. I'm a lone ranger, ngalamin yang namanya kesendirian, lonely. Teman-teman, seperti yang tadi Ocep bilang, kita percaya keterbukaan adalah awal dari pemulihan. There is healing in sharing. Kalau hari-hari ini kita merasa seperti lone ranger, kesendirian menghantui hidup kita merasa gak ada yang bisa tolong kita. Teman-teman, share it. Share it. Satu, share ke Tuhan. Ayo cari Tuhan. Ayo cari Tuhan. Maybe you are lonely, but you're not alone. Cari Tuhan. Habis kita cari Tuhan, mari buka mata kita. Mari buka hati kita. Kenapa? Karena akan ada momennya Tuhan akan kirimkan orang-orang untuk menemani hidup kita. Tuhan akan kirimkan orang-orang untuk hadir dalam kehidupan kita, jadi teman ngobrol kita. Beranikan diri kita untuk share juga ke mereka. Waktu kita udah cari Tuhan, Tuhan akan kirimkan orang-orang, beranikan diri kita untuk cerita sama mereka. Because there is healing in sharing. Share it teman-teman. Waktu kita lakuin dua hal tadi, saya percaya pemulihan akan terjadi. Healing will come into your life. Amin teman-teman. Mari saya tutup dengan doa. Mari kita pejamkan mata kita. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk waktu yang singkat ini Bapak. Kami belajar satu hal, masalah mungkin hadir dalam kehidupan kami. Masalah itu nggak bisa kami bendung Bapak, tapi kami tahu satu hal. Waktu di tengah kesendirian kami, di tengah mungkin gak ada orang-orang yang bisa kami ceritain. Mungkin di tengah kesendirian kami, di tengah masalah-masalah hidupan kami tahu satu hal, ada Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami mau mantapkan diri kami mau beranikan diri kami untuk cerita sama Tuhan. Kami ingin cari ketenangan di dalam Tuhan. Kami ingin cari Tuhan karena kami perlu kekuatan daripada Tuhan. Dan kami juga mau terus buka mata kami, buka hati kami, karena kami percaya di satu waktu Tuhan akan kirimkan teman untuk menemani hidup kami. Dan kami ingin beranikan diri kami juga untuk cerita sama teman-teman yang Tuhan kirim. Because there is healing in sharing. Tuhan, hamba-Mu selesai, tapi Engkau jauh daripada selesai. Biar Roh Kudus Kau yang terus jamah kehidupan teman-temanku, jamah kehidupan sahabat-sahabatku. Mereka yang hari-hari ini mengalami beban dalam kehidupannya. Mereka yang hari-hari ini merasa kesendirian menghampiri hidupannya, menghantui kehidupan mereka. Aku berdoa Bapak, biar Tuhan Kau yang ikut campur, turun tangan, pegang kehidupannya. Ada Tuhan dalam diri teman-teman. Terima kasih Bapak, Roh Kudus terus berbicara bagi diri teman-temanku, pegang erat kehidupan teman-temanku, dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami udah dengar firman Tuhan, kami udah belajar satu hal, kami sama-sama kami katakan amin. Amin, amin teman-teman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam sebelum ia diserahkan mengambil roti, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidaralah pakasih karala parala parala parala. Hidaralah parala 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 parala. Mari kita sembah Dia. Hidaralah pakasih karala parala parala parala. Hidaralah pakasih karala parala. Parala pakasih karala parala. Parala pakasih karala parala 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 parala. Hidaralah pakasih karala parala. Hidaralah pakasih karala parala. Parala pakasih karala parala parala. Yesus, karala parala 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 parala. Hidaralah pakasih karala parala parala. Biar berkat-Mu mengalir buat jemaat-Mu Tuhan. Hidaralah pakasih karala parala. Berkat-Mu mengalir di tengah kondisi yang sedang tidak baik Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau tetap ada buat kami. Di setiap musim hidup kami Engkau ada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sikaralah papa. Iraralah pakasih karala parala parala parala. Iraralah pakasih karala papa. Hidaralah pakasih karala parala 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 parala. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Hidaralah parala 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 parala. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung nama-Mu selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung nama-Mu selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami punya Allah yang baik, Allah yang mengerti setiap kebutuhan kami. Kami mengucap syukur hari ini kami bisa makan dan minum sehidangan dengan Engkau, dan kami sangat-sangat berterima kasih.
Kami percaya pandemi ini akan segera berlalu dan kami bisa segera beribadah bersama-sama kembali, bisa berkumpul bersama dengan keluarga besar GPI Jalan Jenderal Sudirman. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari saya undang saudara untuk boleh mengangkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Hamba-Mu meminta berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, dalam kasih karunia anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, tercurah melimpah dalam hidup-Mu dan hidupku, dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.